Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, ketemu lagi dengan saya Pipit dari Solutiva Consulting Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban psikotes. Ada nggak sih? Dalam psikotes, itu ada beberapa alat tes yang akan diberikan. Bukan hanya tes IQ, tapi juga tes sikap kerja maupun tes kepribadian. Nah, sebenarnya ada nggak sih kunci jawaban yang bisa kita gunakan supaya kita bisa mengerjakan tesnya dengan tepat, sehingga orang-orang mencari informasi mengenai cara mengerjakan psikotes. Bahkan banyak sekali yang menghubungi saya untuk minta bimbingan ataupun les untuk mengerjakan psikotes, padahal hal tersebut tidak ada. Nah, di psikotes sendiri itu ada beberapa tes yang memang diberikan, ya, bukan hanya tes IQ tadi yang sudah saya sampaikan, tapi juga tes sikap kerja dan tes kepribadian. Nah, kita akan membahas kira-kira ada nggak sih kunci jawabannya. Yang pertama kan kita bahas adalah tes intelijensi atau tes IQ, mungkin kalau masih orang-orang ingin tahu. Nah, tes IQ itu memang sudah ada pasti jawabannya seperti apa. Jadi kalau misalnya pertanyaan apa, jawabannya apa. Tapi ingat, tes IQ itu ada banyak sekali, bukan hanya satu tes yang diberikan, tapi mungkin ada beberapa tes yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita akan belajar tes yang satu, kita berusaha untuk mencari jawabannya tes yang satu, tapi ternyata diberikan tes yang kedua, bukan tes yang pertama. Dan tolong dipahami juga, tes IQ itu cara mengerjakannya setiap subtes itu berbeda. Ada yang hanya satu jawabannya, mengerjakan multiple choice A B C D E tinggal dipilih satu. Ada juga yang multiple choice tapi jawabannya dua. Ada juga justru jawabannya itu adalah ditulis jawabannya, bukan dipilih. Jadi perhatikan cara mengerjakan bagaimana, bukan kunci jawabannya. Karena sudah pasti kunci jawabannya itu tidak bisa dihafal semua, karena soalnya banyak sekali. Jadi tetap saja, walaupun seandainya kita sudah tahu kunci jawabannya, pastikan dipahami instruksinya. Siapa tahu kunci jawaban yang kita hafal itu berbeda dengan soal yang diberikan oleh tester atau psikolog, ya. Jadi silakan dipahami instruksinya, bagaimana cara mengerjakannya, waktunya kira-kira berapa lama, kemudian dikerjakan sesuai dengan instruksi, ya. Nah, yang harus dipahami adalah setiap tes IQ itu biasanya waktunya terbatas. Biasanya tester tidak akan memberi informasi berapa waktu yang akan dikerjakan atau berapa waktu yang akan diberikan. Nah, silakan dikerjakan dengan cepat saja. Pastikan kecepatan kerja juga diimbangi dengan ketepatan cara mengerjakan. Jadi bukan hanya sekedar cepat saja tapi asal-asalan, tapi silakan dikerjakan dengan tepat. Biasanya untuk tes IQ itu bergerak soalnya dari antara yang mudah dulu ke yang sulit. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan dulu. Tidak perlu terburu-buru, tapi sebisanya dengan cepat, ya. Nah, satu lagi adalah untuk tes IQ, biasanya pastikan cara mengerjakannya. Tadi sudah saya sampaikan. Biasanya ada yang multiple choice, silahkan dipilih salah satu misalnya jawabannya, atau dari multiple choice tersebut harus dua jawaban yang dipilih, ya. Nah, kemudian diperhatikan juga apakah cara mengerjakan diberi tanda silang atau yang lain. Siapa tahu dilingkari, atau siapa tahu dibulatkan, atau siapa tahu diberi centang. Jadi diperhatikan cara menjawabnya seperti apa. Begitu juga kalau seandainya ada jawaban-jawaban yang harus ditulis, silahkan ditulis dengan tulisan yang bisa dibaca. Jangan sampai tulisannya seperti tulisan ceker ayam tidak bisa dibaca. Karena kalau seandainya tidak bisa dibaca, ya otomatis dianggapnya salah karena memang tidak bisa dibaca jawabannya. Jadi intinya, walaupun tes IQ itu sudah pasti jawabannya, jangan terpaku pada kunci jawabannya, tapi silakan diperhatikan instruksi yang diberikan dan cara mengerjakannya supaya bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Nah, untuk tes yang kedua adalah tes koran. Nah, tes koran ini sebenarnya bukan hanya satu tes, tapi ada beberapa tes juga. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan instruksinya. Ada yang mengerjakannya begitu ada instruksi pindah harus pindah, tapi ada juga yang tidak berpindah-pindah, tapi terus saja mengerjakan selama beberapa waktu. Nah, tidak ada kunci jawaban untuk tes ini. Silakan dikerjakan saja sesuai dengan instruksinya. Pahami instruksinya dengan benar supaya tidak salah mengerjakan. Karena kebanyakan orang-orang di sini salah mengerjakan karena tidak paham instruksinya. Kalau memang belum paham, silakan tanya supaya tidak salah mengerjakan. Untuk tes koran ini, silahkan dikerjakan benar-benar sesuai dengan instruksinya. Kalau memang disuruh pindah, silahkan pindah. Jika tidak, nanti akan berpengaruh pada hasil yang dikerjakan. Dan itu akan berpengaruh pada interpretasi dari psikolognya. Demikian juga kalau misalnya disuruh mengerjakannya misalnya dengan garis. Nah, silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksinya. Jangan terpaku pada keinginan untuk mengerjakan tugas secara lurus atau dengan stabil, fluktuasinya jangan.
Jadi silakan dikerjakan dengan instruksi. Kalau suruh pindah silakan pindah, kalau suruh garis silakan garis, tapi ingat dikerjakan dengan cepat dan dengan tepat. Tambahan informasi untuk tes koran ini, ada tes yang memang dikerjakan dengan cepat, memang disuruh dikerjakan dengan cepat. Jadi silakan dikerjakan dengan cepat, tapi perhatikan ketepatannya. Tapi ada juga yang memang tesnya itu waktunya panjang sekali, jadi mengerjakannya cukup panjang. Nah, untuk kedua tes ini walaupun cara mengerjakannya berbeda, tolong diperhatikan alat tulisnya. Jadi silakan disiapkan beberapa alat tulis yang bisa digunakan jikalau misalnya tiba-tiba pensilnya patah kalau pakai pensil, atau kalau pulpennya ini tiba-tiba pulpennya habis, jadi tidak mengganggu. Ya, jadi silakan disiapkan beberapa alat tes, alat tulis, dan perhatikan staminanya, ya. Yang ketiga adalah tes gambar. Nah, untuk tes gambar ini sebenarnya ada beberapa alat tes ya yang digunakan ya. Pastikan alat tulis yang digunakan. Biasanya psikolog atau tester sudah menginformasikan alat tulis apa yang digunakan. Nah, pastikan sesuai dengan instruksinya. Yang kedua, pastikan sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan instruksi. Jadi biasanya yang ditanyakan oleh orang-orang itu adalah gambarnya seperti apa, boleh besar atau kecil, gambarnya boleh berapa, atau misalnya kalau misalnya gambar orang, misalnya jenis kelaminnya apa, silahkan dipahami instruksinya dengan benar. Karena biasanya setiap tester itu punya instruksi yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya intinya sama, ya. Cara penyampaian saja yang berbeda. Tapi silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi. Besarnya atau jumlahnya atau gambarnya seperti apa itu bebas. Silahkan dikerjakan saja. Tidak ada kunci jawaban untuk tes gambar. Yang banyak beredar di buku-buku yang sudah membahas mengenai tes gambar ini, tolong jangan diikuti. Silahkan gambar saja sesuai dengan kemampuan diri Anda. Jadi biasanya kalau misalnya memang banyak orang yang tidak pede gitu, tidak percaya diri dengan gambar yang jelek, tidak apa-apa, kita tidak melihat bagus atau tidaknya gambar tersebut, bukan hal itu yang kita nilai soalnya, ya. Jadi silahkan digambar saja sesuai dengan instruksinya. Kalau disuruh gambar pohon, silahkan gambar pohon. Kalau disuruh gambar orang, silahkan gambar orang. Kalau disuruh gambar pohon, orang, rumah, silahkan digambar sesuai dengan instruksi. Kalau masih ada yang titik-titik itu, silahkan digambar sesuai dengan instruksinya. Pahami saja instruksinya bagaimana. Kalau memang tidak paham, silahkan ditanyakan terlebih dahulu supaya tidak salah mengerjakan. Ingat, gambarlah sesuai dengan apa yang terlintas di dalam otak, sesuai dengan instruksinya, ya. Tidak perlu mengkhawatirkan bagus atau tidaknya gambar, silahkan digambar saja. Nah, pastikan waktunya juga tidak terlalu lama. Jadi silahkan dikerjakan dengan cepat, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dikerjakan saja sesuai dengan instruksinya, sesuai dengan apa yang terlintas di otak. Yang keempat adalah tes kepribadian. Nah, biasanya untuk tes kepribadian ini ada beberapa pernyataan yang harus dipilih sesuai dengan diri sendiri. Silahkan dipilih sesuai dengan diri sendiri. Apakah itu pernyataan yang dipilih harus 1 atau 2 atau 3, silahkan didengarkan instruksinya, ya, supaya tidak salah mengerjakan. Nah, untuk tes kepribadian ini harus dikerjakan atau dijawab secara spontan. Kenapa harus spontan? Karena jika terlalu banyak pertimbangan justru akan merugikan diri sendiri, karena itu hasilnya mungkin akan kontradiksi dengan beberapa soal-soal yang lainnya. Menjawab spontan itu seperti apa? Artinya kalau seandainya begitu kita membaca pernyataan tersebut, apa yang terlintas di otak kita itu yang sesuai dengan diri kita, itu yang langsung dijawab. Jadi tidak perlu mengikuti arahan-arahan dari orang lain, karena siapa tahu justru arahan dari orang lain tersebut bukan menggambarkan diri kita sendiri. Jadi silahkan dijawab spontan sesuai dengan diri sendiri. Untuk tes kepribadian tidak ada kunci jawaban, silahkan dikerjakan sesuai dengan diri sendiri tanpa harus berpikir panjang. Demikian juga dengan tes-tes yang lainnya, silahkan dikerjakan, dipahami dengan benar instruksinya, dan dikerjakan sesuai dengan diri sendiri. Hampir semua alat tes psikologi itu tidak ada kunci jawabannya. Kenapa? Karena memang diukur adalah diri sendiri, memotret diri sendiri. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan atau kepribadian diri sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa psikotes itu tidak ada kunci jawabannya ya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan diri sendiri, pahami instruksinya, dikerjakan dengan cepat dan tepat, dan pastikan mengerjakannya secara spontan. Terutama untuk beberapa tes yang mengukur kepribadian. Silahkan dikerjakan sesuai dengan diri sendiri, supaya memang itu menggambarkan diri sendiri dan tidak merugikan diri sendiri nantinya. Semoga yang menonton video-video kami di channel ini bisa lebih percaya diri dan lebih siap dalam menghadapi psikotes. Ingat, diperhatikan instruksinya, dikerjakan sesuai dengan instruksi, dan pastikan dikerjakan sesuai dengan diri sendiri. Karena psikotes itu memang memotret diri sendiri, bukan orang lain.
Mudah-mudahan yang belum bekerja bisa diterima pada pekerjaan yang sesuai dengan dirinya sendiri, potensi dirinya bisa lebih berkembang lagi nantinya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami, Solutiva Consulting. Kami akan berikan tips-tips menarik seputar psikotes dan tips-tips bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk tetap bersemangat, tetap sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.